Halo, kembali bersama channel Advokat KSN Partners. Bersama saya Ruswani Syarifat. Dalam video kali ini menjelaskan tentang kerugian dan risiko yang diterima bagi pengkredit mobil atau motor yang mengatasnamakan orang lain. Dalam hal ini berhubungan dengan pertanyaan ketika saat saya menemani teman membayar cicilan mobilnya ke suatu perusahaan leasing. Seusai itu, kami ngopi di suatu kantin tidak jauh dari perusahaan leasing tersebut. Ringkas cerita, dalam pertemuan itu ada seseorang yang bertanya kepada saya tentang BPKB mobil miliknya tidak bisa diambil dari perusahaan leasing oleh karena nama di dalam BPKB tersebut bukan atas namanya, akan tetapi atas nama orang lain, dan pembayaran cicilan atau angsuran tiap bulannya selama 5 tahun sudah dilunasinya. Sedihnya dia adalah nama si orang di dalam BPKB tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, dengan kasus yang disampaikan pada saya saat ini, mungkin juga ada banyak cerita kasus yang kalian dengar yang hampir mirip kasusnya dengan kasus yang dipertanyakan kepada saya. Dalam kasus seperti ini perlu kalian ketahui bersama, dan yuk mari belajar dari pengalaman orang lain untuk tidak terulang kembali kasus yang sama kepada sobat-sobat sekalian. Bila dikaji, membeli atau mencicil suatu unit mobil dan motor dengan memakai nama orang lain, sebenarnya itu dapat menimbulkan suatu kerugian yang besar dan juga berisiko hukum. Kenapa demikian? Biasanya alasan yang merupakan kendala bagi si orang yang mau mengkredit mobil itu atau motor adalah pada umumnya sedang tidak mempunyai KTP di daerah tempat tinggalnya berada, hingga tentunya berpikir untuk memakai nama orang lain yang tinggal di sekitarnya sebagai bantalan untuk mengajukan kredit motor atau mobil. Alasan berikutnya, bahwa si orang yang mau mengkredit sudah masuk dalam daftar nama blacklist kredit di suatu perusahaan leasing, maka akhirnya menggunakan nama orang lain, entah itu temannya atau temannya teman. Contoh alasan yang lainnya, si orang yang mau mengkredit mobil atau motor tidak mau kena pajak progresif. Beberapa alasan atau modus inilah untuk sifatnya mengelabui demi memenuhi kebutuhan atau keinginan memiliki suatu unit mobil atau motor. Padahal permainan alasan itu sebenarnya adalah salah dan dapat menimbulkan kerugian material dan berisiko hukum. Kerugian dan risiko yang harus diterima bila kredit motor atau mobil dengan nama orang lain. Pertama, si pengkredit motor harus bertanggung jawab untuk memenuhi angsuran atau cicilan tiap bulannya. Bila nama orang yang kalian gunakan tersebut tiba-tiba kabur entah kemana, artinya kalian tidak tahu di mana keberadaannya. Yang kedua, pihak leasing itu berhak untuk menagih bila pengguna motor atau si orang yang mengatasnamakan orang lain telah melakukan pembayarannya. Risiko yang paling mengerikan, Anda tidak dapat mengambil BPKB mobil atau motor, dan jangan berkhayal akan diberikannya BPKB tersebut oleh perusahaan leasing.
Sekalipun Anda telah melunasi pembayaran atau cicilan tanpa kehadiran seorang di dalam aplikasi pengajuan kredit tersebut, dan atau tanpa adanya kartu tanda penduduk atau KTP asli yang bersangkutan. Kenapa tidak diberikannya? Karena Undang-Undang Jaminan Fidusia telah membenarkan hal ini. Berdasarkan pada awalnya yang menjadi para pihak dalam perjanjian fidusia dan pihak perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia, maka yang berhak atas kepemilikan kembali atas mobil yang dibuktikan dengan BPKB mobil atau motor adalah pemberi fidusia yang sah, yang tidak lain adalah si nama orang di dalam aplikasi tersebut. Jadi memang benar yang dilakukan oleh pihak perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan dengan tidak memberikan BPKB kepada Anda selaku pihak ketiga. Hal ini payung hukumnya adalah pada pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menerangkan penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan penggalian benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi sangat wajarlah tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang tidak dapat memberikan BPKB tersebut kepada orang yang mengatasnamakan orang lain. Akhir kata dari saya, jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu sendiri, yakinlah pada dirimu sendiri, dan jangan menduplikasinya. Jangan lupa sobat-sobatku, bagi yang belum mengklik subscribe dan like-nya, silakan untuk mengkliknya untuk dapat mengikuti video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.